Kok aku kayak gini terus ya? Kok aku merasa nggak berharga? Kok aku itu bener-bener kayak nggak ada artinya? Ya udahlah, aku males aja. Pernah nggak sih kalian merasa kayak nggak berharga, insecure, bahkan merasa jijik sama diri kalian sendiri? Especially ketika kalian itu melihat cermin, terus ngelihat fisik kalian sendiri kayak, ih gue kok gini banget ya, gue kok jelek banget ya, pantesan orang lain ngelihat gue itu rendah, pantesan sebagian orang itu kalau ngelihat gue itu kayak ngebully, gue ngerasa kayak nggak berarti, kayak nggak berharga, pokoknya kayak apalah ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu, di posisi dimana bener-bener kayak itu membuat kita itu jadi down? Bahkan saya yakin banget ya, untuk sebagian orang di posisi seperti ini, mereka itu bisa kena mental loh. Apalagi kalau sampai terjadinya pembulian ya, penghinaan fisik secara berlebihan, menganggap bahwa diri kita itu jelek. Dan apakah benar nggak sih kalau misalnya itu kita jelek, atau emang pandangan mereka aja yang salah terhadap diri kita, atau emang ada yang salah pada diri kita, atau emang juga yang namanya jelek itu ada, atau cuman sekedar kata-kata yang gak berguna, yang untuk menjatuhkan mental kita supaya kita merasa terpuruk. Dan saya cuman mau ngasih tahu, please stop. Kalian gak usah dengerin apa kata orang. Kata orang kalian harus begini, harus begitu. Bahkan mereka mengkritik diri kita habis-habisan ya, apalagi terutama kepada fisik kita. Yang bahkan kita sendiri pun membenci fisik kita, look kita kayak gimana gitu loh. Kalian tahu gak sih kalau misalnya Tuhan itu menciptakan setiap manusia nih, setiap orang itu dengan versi terbaiknya masing-masing. Gak semua versi itu sama, enggak. Jadi ada dimana versi itu emang berbeda. Kita itu kalau diciptakan berbeda berarti kita unik, dan gak ada yang namanya jelek. Jadi stop kalian untuk selalu mendengarkan sugesti atau pengaruh dari perilaku mereka atau kata-kata mereka yang gak berguna, yang bisa membuat mental kalian hancur, down, terpuruk, dan bahkan gak berharga. Bahkan dulu aja aku pernah merasa insecure sama diri aku sendiri. Why? Kenapa itu bisa terjadi kepada diri aku? Ya karena aku pernah dibully, apalagi waktu itu aku pindahan dari kelas 5 sampai kelas 6 SD ya, di sekolah yang baru. Aku dibully karena apa? Mereka berkata bahwa aku itu bukan pribumi, bukan orang Indonesia asli, orang Cina, orang Korea, orang Jepang. Ya udah sana aja, nggak usah kamu gabung sekolah di sini. Bahkan tahu nggak yang lebih parahnya apa? Apalagi gurunya aja ikut ngebully loh. Beneran, itu yang aku rasakan. Sekelas aku dibully sama murid-murid, bahkan sama gurunya juga. Kenja banget kan mereka. Dan pada waktu itu aku tidak memutuskan untuk pindah sekolah kembali, karena emang itu udah baru banget pindah sekolahnya ya. Aku merasa seperti ya udahlah, ini kayak penguatan buat mental aku aja, buat di masa depan supaya aku lebih kuat gitu loh. Dan kalian harus tahu juga, sebenarnya aku nggak ada keturunan yang namanya Cina, Korea, ataupun Jepang ya. Aku emang orang Indonesia. Cuman kalau looknya kayak gitu ya aku juga nggak tahu. Mungkin dari nenek moyang dulu kan orang Indonesia itu kayak bukan bener-bener asli orang Indonesia gitu loh, jadi banyak campurannya. Tapi nggak harus kita rasis kayak gitu, sehingga kayak aku dulu kayak merasa nggak beruntung banget punya muka kayak gini. Lalu setelah aku lulus, aku lanjutin kan sekolah aku ke SMP, dan ternyata sama, di SMP pun banyak banget orang yang mengatakan aku kayak Cina, kayak Korea, kayak Jepang. Tapi bedanya satu, mereka itu nggak ngebully. Dan di sana aku cuman cuek-cuek aja, asik-asik aja ya, fokus sama belajar, dan tidak merasa kayak gimana lagi sama diri aku. Meskipun kadang kalau aku bercermin, kok bisa ya mata aku sipit kayak gini gitu loh, kok nggak belok aja gitu loh, atau kok nggak kayak orang Indonesia pada umumnya. Dan aku emang ada rasa insecure di sana. Cuman waktu itu kan kalau masih SMP, kayak masa-masa remaja yang awal-awal remaja banget lah ya, pubertas, jadi kayak nggak terlalu dipikirkan. Dan ketika aku masuk ke SMA pun sama ya, orang-orang atau teman-teman baru aku menganggap aku seperti itu, kayak orang Cina, kayak orang Jepang, kayak orang Korea. Tapi ya mau gimana lagi, emang ini udah adanya gitu loh. Jadi aku nggak bisa memaksakan mereka untuk tidak berkata seperti itu, walaupun di sana aku mulai kayak, ih aneh banget ya diri gue, kok kayak gini sih, kok Tuhan nyiptain gue kayak gini, kayak nggak adil banget gitu loh pada waktu itu ya. Dan aku tapi masih tetap juga sih dalam keadaan cuek, menikmati masa-masa remaja, sekolah, belajar yang fokus supaya jadi seorang yang lebih berguna lagi buat masa depan.
Dan ketika aku masuk ke dunia kerja pun masih sama seperti itu. Orang-orang atau rekan-rekan kerja aku pun menganggap aku itu kayak orang Cina, Korea, Jepang lagi. Yang pada akhirnya aku bercermin, bener-bener bercermin, dan kayak merasa insecure berat. Merasa kayak, kenapa mata gue harus sipit? Kenapa muka gue harus kayak gini? Gue kayak merasa orang yang paling jelek gitu loh. Kayak merasa kayak, udahlah gitu loh. Memang pada waktu itu nggak ada yang bilang aku jelek, cuman jujur aja kayak aku merasa insecure aja, kayak aku merasa kayak ini gue asli orang Indonesia atau bukan. Walau pada aslinya itu, pada kenyataannya aku orang Indonesia, dan itu adalah perjalanan yang begitu sulit untuk dilalui ya. Pada akhirnya aku sering banget membaca tentang buku-buku yang dimana berjudul self love atau video-video motivasi inspirasi tentang self love atau tentang mencintai diri sendiri, bagaimana menghargai diri sendiri. Dan di sana mulai timbul rasa percaya diri pada diri aku bahwa aku harus menerima diri aku sendiri apa adanya aku, tanpa di ini di itu, tanpa harus mendengarkan perkataan orang lain. Coba misalnya kayak gini, kalau kita selalu mendengarkan perkataan orang lain, coba deh kamu diginiin sedikit, coba deh kamu digituin sedikit, itu pertanda kamu tidak mencintai diri sendiri dan kamu lebih mendengarkan apa kata orang lain. Walaupun toksik sekalipun, kamu tidak bisa menolaknya karena kamu menjadi seorang yang sangat bodoh kalau misalnya kamu selalu mendengarkan perkataan orang lain, ucapan orang lain yang bisa membuat mentalmu hancur. Dan aku pun sangat sadar sekali ya bahwa Tuhan itu menciptakan setiap makhluknya itu unik dan berbeda. Bahkan aku pernah atau menerima beberapa DM dari followers aku yang mengatakan bahwa, "Kak, kalau aku jelek gak sih, Kak? Orang lain kok bilang aku kayak gini, kayak gitu." Dan di sana aku cuman bisa tersenyum. Tersenyum di sana bukan berarti aku meledek mereka. Tersenyum hanya karena kenapa kalian harus mendengarkan mereka gitu loh. Kalian gak perlu mendengarkan mereka, tetapi aku di sana memberikan motivasi, semangat untuk mereka bahwa mereka harus bisa mencintai dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Andai kata ada kekurangan pada dirinya, coba terima, hargai. Kalau misalnya kayak kamu kurang merasa cantik, kurang merasa ini, kurang merasa itu, hey, bangun. Di zaman sekarang ini ya, banyak yang namanya treatment, banyak yang namanya skincare. Coba rawat diri kamu dari luar dan dalam supaya cantik secara look ya, kelihatannya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena rata-rata setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, pengen terlihat tampan, terlihat cantiknya itu dari look luar gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, wah dia hatinya sangat cantik, wah dia hatinya sangat indah, itu bohong. Itu nggak bisa kita lihat kayak gitu. Hati itu nggak bisa dilihat loh. Sedalam-dalamnya lautan itu masih bisa dilihat oleh alat yang canggih. Tapi kalau hati nggak bisa. Kecuali satu, kita udah mengenal lama seseorang itu, lalu kita mengetahui karakternya, barulah kita bisa mengetahui hatinya seperti apa. Kayak jadi isi hatinya itu nggak jauh beda dari karakternya. Jadi kan setiap orang kalau pengen terlihat looknya tampan atau cantik, secara otomatis harus apa yang dilihat ya. Dan untuk mencintai diri sendiri, kamu bisa memberikan self reward atau pemberian hadiah kepada diri kamu sendiri seperti perawatan, skincare, treatment, ataupun memang kamu merawatnya kayak olahraga, rajin olahraga, mengatur pola makan, kesehatan, dan lain-lain. Dan itu sangat bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Terus penting gak sih kalau misalnya kita harus self love sama diri kita sendiri, apapun kita? Yap, jawabannya sangat penting. Kita sangat penting untuk mencintai diri sendiri. Ingat ya, mencintai diri sendiri itu bukan berarti egois, tetapi mencintai diri sendiri itu pertanda bahwa kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan sama kita. Jadi kita lebih merawatnya, menghargainya, mencintainya. Jadi kayak gitu, kalau ada orang yang mengatakan orang yang self love itu adalah orang yang selfish, orang yang egois, stop. Itu adalah anggapan yang sangat salah ya. Mencintai diri sendiri adalah ketika kamu banyak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada dirimu. Dan gak ada satupun di dunia ini orang yang kelihatannya looknya itu jelek, gak ada. Jadi kata-kata jelek itu cuman sugesti, cuman kayak doktrinan dari orang-orang tertentu yang merasa iri kepadamu, yang mereka itu emang gak suka sama kamu. Jadi mau secantik apapun diri kamu, sebaik apapun diri kamu, orang-orang yang emang mereka udah gak suka sama diri kamu, apapun kamu, mereka akan menganggapmu jelek. Jadi gak ada yang namanya orang jelek, itu gak ada.
Tuhan itu menciptakan kita dengan versi terbaiknya, dengan versi yang sangat unik. Harusnya kita lebih banyak bersyukur atas pemberian Tuhan, bukan malah sebaliknya. Jadi selalulah cintai diri kamu sendiri sebagai bentuk rasa syukur. Hargai apa yang telah kamu miliki, rawat dari sekarang. Supaya apa? Ya supaya kedepannya kamu tahu bahwa hidup kamu itu nggak sejelek itu, dan nggak ada yang namanya hidupnya jelek. Kamu itu berharga banget loh. Masa kamu yang bisa mengetik bahwa diri kamu jelek karena anggapan orang lain gak pernah bersyukur sih? Coba kamu lihat di luar sana ya, bukan untuk membandingkan dengan diri kamu. Di luar sana, Tuhan itu banyak banget menciptakan orang-orang yang dimana, mohon maaf, fisiknya itu cacat. Kayak mungkin cacat sama penglihatannya, cacat sama tangannya, cacat sama kakinya, tetapi mereka tetap self-love atau mencintai dirinya sendiri. Mereka tetap bersyukur. Kok kamu yang dikasih komplit, kamu yang dikasih segalanya, punya keunikan tersendiri dalam wajah kamu, muka kamu, hati kamu, diri kamu, pokoknya kamu gak bersyukur? Makanya itulah pentingnya kita bersyukur. Dengan cara apa? Mencintai diri sendiri. Dan pesan aku adalah jangan pernah dengarkan apa kata orang lain tentang dirimu. Kamu adalah kamu. Kamu harus fokus kepada dirimu. Dirimu adalah hakmu dan milikmu sendiri, bukan apa kata orang lain ya. Dan tetaplah selalu mencintai diri sendiri dengan dipenuhi rasa syukur. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.